Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemasaran nasional. Untuk pokok pembahasannya, manajemen pemasaran internasional, kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan distribusi, dan yang terakhir kebijakan pemasaran. Sebelum kita masuk ke materi, anggota kelompok kami yaitu Cici Wigiarti, Erika Nurdiana, Fatihatu Saada, M. Abijar Aulia, Leo Sandi, Mas Mizan, Wanifa Julia. Pembahasan yang pertama tentang manajemen pemasaran internasional yang akan dijelaskan oleh Cici Wigiarti. Manajemen pemasaran internasional. Pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Pemasaran internasional menciptakan banyak kesempatan dan tantangan bagi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu menjalani ekonomi dengan tertutup. Pemasaran internasional menurut Michael E. Zinkota, pemasaran internasional adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan para individu dan organisasi yang terlibat. Faktor yang mendorong pemasaran internasional yaitu teori keunggulan kooperatif menurut David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa karena perbedaan bersumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara membuatnya lebih efisien jika memproduksi produk tertentu saja dan mengimpor produk lain. David Ricardo memberi contoh dengan membandingkan Inggris dengan Portugal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi memasuki pasar internasional. Faktor dan kondisi yang berbeda mempengaruhi pemilihan strategi memasuki pasar internasional. Ada 4 aliran pemikiran. Dominan berkenaan dengan pemilihan strategi masuk, yaitu yang pertama, keterlibatan incremental terhadap gradual incremental involvement yang menghubungkan antara komitmen sumber daya di pasar sasaran dengan resiko dalam pasar bersangkutan dan pengalaman internasional yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, yaitu analisis biaya transaksi, memandang keputusan pemilihan strategi masuk sebagai suatu transaksi. Oleh sebab itu, semua biaya berkaitan dengan aspek rantai nilai dari produksi hingga konsumsi akan dipertimbangkan dengan cermat. Electric teori berpandangan bahwa faktor-faktor industri, perusahaan, dan negara spesifik mempengaruhi keputusan pemilihan strategi masuk tergantung pada posisi ownership, advance, internationalization advance, dan location advance. Yang keempat, agensi teori berpandangan bahwa prinsipal atau pendatang baru sangat termotivasi untuk mengumpulkan data mengenai para agennya di pasar sasaran. Aliran ini menggunakan metafora kontrak untuk menggambarkan hubungan di mana salah satu pihak mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain. Dan akibat pemasaran internasional di negara maju. Bagi negara maju, sebagian besar berada di Amerika dan Eropa, globalisasi ini menciptakan beberapa perubahan, yaitu yang pertama, ada kapitalisasi modal seperti yang dibicarakan di awal. Proses globalisasi ekonomi saat ini sebagian besar tidak dilakukan dalam berpindahan barang atau ekspor impor, tetapi merupakan perpindahan modal. Untuk yang kedua, yaitu neokolonialisme. Banyak pihak menyebutkan sesungguhnya proses globalisasi ekonomi tidak lebih dari neokolonialisme atau penjajahan model baru.
Jika sebelum abad 20 penjajahan negara Eropa di Asia dan Afrika ditandai dengan invasi fisik, maka saat ini adalah invasi ekonomi. Banyak perusahaan internasional yang didirikan di negara berkembang dan miskin sebenarnya memberi lebih banyak keuntungan bagi perusahaan dibandingkan penduduk lokal melalui transfer modal. Pekerja asing import teknologi. Yang ketiga ada pengangguran lapangan pekerjaan untuk kelas bawah. Salah satu strategi yang banyak dilakukan perusahaan adalah memindahkan pabriknya di negara berkembang dan miskin dengan alasan buruh murah. Hal ini meningkatkan angka pengangguran di beberapa negara Eropa. Kelompok pengangguran itu adalah para pekerja kasar yang hanya mengandalkan hidup menjadi buruh. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan produk. Produk merupakan jantung dari upaya pemasaran. Ia mempertemukan pembeli dan penjual. Peran penting produk dalam pemasaran internasional sama dengan pemasaran dalam negeri. Perbedaannya hanya terletak pada produk apa yang tepat untuk dijual. Di samping itu, sebelum memasuki pasar internasional, perusahaan harus menilai semua faktor internal yang relevan dengan berbagai eksternal di masing-masing pasar luar negeri. Faktor internal meliputi sumber daya yang sudah dimiliki, seperti pabrik, mesin, aktiva lancar, maupun kemampuan perusahaan memperoleh pinjaman dan aktiva lain yang belum tertera pada neraca. Pengalaman, bakat, personalia, pengetahuan, dan itikat baik itu merupakan kekuatan perusahaan tak berwujud yang ikut menentukan manajemen pemasaran internasional kebijakan produk. Ada beberapa permasalahan yang menyangkut kebijakan produk. Yang pertama, produk apa yang akan dijual di pasar internasional, produk lain apakah yang bisa bersaing selain produk tradisional perusahaan. Yang ketiga, penyesuaian apakah terhadap produk tradisional perusahaan. Dan yang keempat, apakah pengaruh perdagangan internasional terhadap berbagai kekhususan produk. Terhadap pertanyaan apa yang akan dijual di pasar internasional, perusahaan mungkin menemukan lebih banyak jawaban. Ya, mungkin harus menjual produk yang sama sekali berbeda dengan yang dijual di dalam negeri, atau mungkin menjual sesuatu yang bukan produk seperti hak atau jasa. Hak meliputi nama dan merek dagang, paten atas produk atau proses, atau pengetahuan rahasia. Sedangkan jasa ini yang dipasarkan itu keterampilan dalam penelitian produksi, pemasaran, atau manajemen umum. Nah, berbicara tentang standarisasi versus adaptasi, masalah produk untuk pemasaran internasional. Jadi, seberapa jauh perusahaan dapat menjual produk tradisionalnya di pasar luar negeri, dan di lain pihak, seberapa jauh diperlukannya modifikasi atau adaptasi dengan masing-masing pasar nasional, atau apakah produk yang akan dijual ini hanya satu macam atau beberapa macam menurut segmen pasar internasional. Dengan asumsi produk yang tepat itu produk yang mendatangkan laba besar, maka diperlukan analisis biaya manfaat untuk menentukan sejauh mana adaptasi yang dilakukan. Di lain pihak, adaptasi meningkatkan akseptasi produk masing-masing pasar nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang dampak faktor yang mempengaruhi standarisasi produk internasional. Antara lain ekonomi produksi. Bila sumber produksi hanya satu, maka dampak perekonomian atau barang itu akan menjadi besar. Produknya semakin besar karena barang itu cuma satu. 2. Ekonomi penelitian dan pengembangan produk. Bila produk seragam, maka kegiatan penelitian dan pengembangan lebih sedikit karena produk itu cuma dibuat sedikit. 3. Ekonomi pemasaran. Dengan produk yang seragam, maka literatur penjualan, penelitian, wiraniaga, periklanan, dan lain sebagainya dapat lebih mudah dan lebih murah karena tidak ada yang menyainginya. Selanjutnya, dampak teknologi. Di sini dampak teknologi sangat penting dikarenakan produk cenderung diseragamkan, terutama untuk barang liquid industri. Penyesuaian produk, kalaupun ada, umumnya kecil. Selanjutnya, operasi melalui ekspor. Bila operasi di pasar internasional dilakukan melalui ekspor saja, perusahaan cenderung memenuhi permintaan produk yang
kemungkinan distandarisasikan oleh sang pengimpor. Adapun beberapa faktor yang mendorong adaptasi produk, antara lain kondisi penggunaan yang berbeda. Misalnya di negara Indonesia dan di negara Eropa itu sangat berbeda dari iklim maupun daya beli konsumen akan barang tersebut. Walaupun suatu produk dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang sama di berbagai negara, kondisi tempat yang berbeda atau statistik yang berbeda juga menimbulkan perbedaan akan suatu penyusunan produk. 2. Pengaruh pemerintah. Di sini pemerintah juga ikut berpengaruh dalam pengimpor tentang kandungan lokal atau masaknya produsen, menyesuaikan produknya. Kebijaksanaan perpajakan dapat mempengaruhi produk yang diimpor dengan kapasitas tertentu, yaitu harga. Semakin besar pajak yang dikeluarkan, maka barang tersebut akan semakin mahal. Juga menyebabkan variasi produk, dan terutama untuk produk makanan dan obat-obatan yang sering diimpor dari luar ke dalam Indonesia. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan harga. Thomas Dell dalam buku Zainal Abidin Syed tahun 2004, kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Laswell, dan Kaplan. Dan Jerry Friedrich Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan menambah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Prosedur penetapan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Perusahaan harus memutuskan di mana ia ingin memposisikan tawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah untuk menetapkan harga. Perusahaan dapat mengejar salah satu dari 5 tujuan utama melalui penetapan harga, yakni kelangsungan hidup, laba sekarang maksimum, pangsa pasar maksimum, skimming pasar maksimum, atau kepemimpinan mutu produk. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama jika mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Pada perusahaan yang ingin memaksimalkan pangsa pasar, mereka yakin bahwa volume penjualan yang tinggi akan menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu penentuan permintaan. Tiap harga yang dikenakan perusahaan akan menghasilkan level permintaan berbeda-beda dan karena itu akan memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap tujuan pemasarannya. Dalam keadaan normal, permintaan dan juga berhubungan terbalik. Semakin tinggi harga semakin rendah permintaan. Dalam memperkenalkan permintaan, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga. Yang ketiga yaitu tentang memperkirakan biaya. Dalam rentang keuntungan harga yang ditentukan oleh pemerintah, permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya pesaing, harga pesaing dan kemungkinan reaksi harga oleh pesaing. Jika tawaran perusahaan serupa dengan tawaran pesaing utamanya, maka perusahaan harus menetapkan harga yang dekat dengan harga pesaing, atau perusahaan tersebut akan kehilangan penjualan. Jika tawaran perusahaan lebih rendah mulutnya, perusahaan tidak dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Jika penawaran perusahaan lebih tinggi mulutnya, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Akan tetapi perusahaan harus menyadari bahwa pesaing dapat mengubah harganya sebagai tanggapan atas harga perusahaan. Yang selanjutnya yaitu memilih metode penetapan harga. Ada 6 metode penetapan harga, yaitu yang pertama penetapan harga markup.
Metode penetapan harga yang paling dasar adalah dengan menambah markup standar ke biaya produk. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian. Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi atau ROI yang diinginkan. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Perusahaan melihat persepsi nilai pembeli, bukan biaya penjual, sebagai kunci untuk menetapkan harga. Perusahaan menggunakan berbagai variabel dan harga dalam bauran pemasaran untuk membentuk nilai yang dipersiapkan dalam pikiran pembeli. Yang keempat, penetapan harga nilai. Metode penetapan harga nilai valuta pricing adalah menetapkan harga yang cukup rendah untuk tawaran yang bermutu tinggi. Ini menyatakan bahwa harga harus menggambarkan tawaran yang lebih tinggi bagi konsumen. Yang kelima adalah penetapan harga sesuai harga berlaku. Dalam penetapan harga sesuai harga berlaku, perusahaan berdasarkan harganya terutama pada harga pesaing. Perusahaan dapat mengenakan harga yang sama, lebih tinggi dan lebih rendah daripada pesaing utamanya. Yang keenam adalah penetapan harga tender tertutup. Penetapan harga yang kompetitif umumnya digunakan jika perusahaan mengikuti tender tertutup atas suatu proyek. Perusahaan menentukan harga berdasarkan perkiraannya tentang bagaimana pesaing akan menetapkan harga dan bukan berdasarkan hubungan yang kaku dengan biaya atau permintaan perusahaan. Kebijakan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi memiliki peranan penting bagi produsen, sebab kegiatan tersebut mampu menyalurkan barang yang dihasilkan produsen kepada masyarakat. Apabila barang jasa tidak disalurkan kepada konsumen, maka hasil produksi tersebut hanya akan menumpuk di gudang saja, sehingga produsen akan mengalami kerugian. Jenis-jenis distribusi. Distribusi produksi konsumsi. 1. Distribusi langsung. 2. Distribusi eceran. 3. Distribusi grosir. 4. Distribusi melalui agen khusus. Distribusi produk bisnis atau industri merupakan langsung produksi bisnis. 2. Distribusi grosir produk bisnis. 3. Distribusi pengecer produk bisnis. Beberapa pola saluran distribusi dari barang konsumsi. A. Produsen ke konsumen. B. Konsumen pengecer ke produsen pengecer ke konsumen. C. Produsen pedagang besar ke konsumen. D. Produsen agen pedagang besar pengecer ke konsumen. E. Produsen agen pengecer ke konsumen. Beberapa pola saluran distribusi barang industri. A. Produsen ke pemakai. B. Produsen distribusi pemakai distribusi. C. Produsen ke agen ke pemakai industri. B. Produsen agen distribusi industri pemakai industri. Strategi distribusi. Strategi distribusi tergantung pada kelas produk dan tingkatan keterpasangan pasar. Yang paling efektif dalam penampakan produk kepada pelanggan terbesar. Tujuan strategi distribusi adalah menjadikan suatu produk dapat dicapai dalam jumlah lokasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. A. Distribusi insentif. B. Distribusi eksklusif. C. Distribusi efektif selektif. Manajemen pemasaran adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Kepuasan konsumen merupakan salah satu prioritas utama dalam memasarkan suatu produk. Promosi adalah komunitas yang persuasif, mengajak, mendesak, membujuk, meyakinkan. Ciri-ciri dari komunitas yang persuasif atau komunikasi adalah
ada komunikator yang secara terencana mengatur berita dan cara menyampaikannya untuk mendapatkan akibat tertentu dalam sikap dan tingkah laku si penerima. Tujuan promosi: 1. Karena ada banyak hal mengenai perusahaan kita yang sebaiknya diketahui oleh pihak luar. 2. Karena ingin meningkatkan penjualan. 3. Karena ingin agar perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang baik. 4. Karena ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahaan. Target promosi: pemakaian atau calon pemakaian, si pembawa pengaruh, penyalur, bank, masyarakat luas, dan pemerintah. Strategi promosi yaitu perencanaan, penerapan, dan pengendalian komunikasi dari sebuah organisasi kepada para pelanggan dan pemirsa sasaran lainnya. Strategi promosi memadukan periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas ke dalam suatu program yang terkoordinasi untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan pihak lainnya yang mempengaruhi kepuasan pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.